Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan analisis implementasi tata letak fasilitas pada proses produksi gula pasir di PT Perkebunan Nusantara 14 Kabupaten Takalar. Latar belakang permasalahan. Pada dasarnya, setiap perusahaan dijalankan berdasarkan prinsip ekonomi, yaitu dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba yang besar. Ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap perolehan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Kualitas produk yang baik didapatkan pula dari bahan-bahan proses produksinya. Bagian dari proses produksi itu sendiri terdapat pada tata letak produksi, yaitu tata letak fasilitas yang digunakan agar proses produksi yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal. Mengembangkan serta mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Oleh itu, dibutuhkan teknik pelaksanaan operasi yang baik, yaitu mengatur produksi barang-barang dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, biaya, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga dengan demikian tujuan perusahaan akan tercapai. PT Perkebunan Nusantara Takalar merupakan perusahaan yang memproduksi gula dalam kemasan yang siap dikonsumsi. Dengan menerapkan layout yang baik, diharapkan tidak ada space pabrik dan tenaga kerja yang terbuang sia-sia. Dalam kata lain, apabila perusahaan dapat menerapkan layout yang optimal, bukan tidak mungkin perusahaan dapat mengurangi biaya dan memaksimalkan pendapatnya. Perusahaan tersebut berusaha untuk meningkatkan kualitas produksinya demi kepuasan para konsumen. Tujuan penelitian. Maka, tujuan dari perencanaan tata letak pada dasarnya adalah untuk meminimumkan biaya-biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja, sehingga pada akhirnya perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu dengan biaya yang minimal dapat memperoleh hasil yang optimal, serta dapat memenuhi persyaratan-persyaratan pesanan dan pasar yang ada. Tinjauan pustaka. Manajemen produksi. Manajemen produksi atau dalam kurung operasi adalah perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dari urutan berbagai kegiatan set of activities untuk membuat barang produk yang berasal dari bahan baku dan bahan penolong lain. Layout mengacu pada bagaimana sebuah perusahaan mengatur segala benda atau tata letak yang ada pada gerai jasanya, mulai dari lantai, pintu, bentuk, furnitur, dan mesin atau peralatan lain yang perlu di gerai tersebut. Maka, Kokasi pada tahun 2009 mengemukakan bahwa tata letak layout adalah peraturan dan penentuan alat-alat, tenaga kerja, dan tahapan kegiatan di dalam proses produksi, baik barang maupun jasa. Serta menurut Heri Prasetya dan Fitri Lukiastuti tahun 2009 mengemukakan layout fasilitas produksi merupakan salah satu bentuk dan penempatan fasilitas-fasilitas yang diperlukan di dalam proses produksi. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa layout adalah pengaturan secara fisik tentang peraturan dan penentuan alat-alat, penempatan fasilitas, dan tahapan kegiatan dalam proses produksi. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Berikut merupakan 3 metode untuk melakukan penelitian ini. 1. Sumber data. 2. Pengumpulan data. Dan 3. Teknik analisis. Sumber data. Sumber data terdiri dari 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli di sini diartikan data yang bersumber dari pengamatan secara langsung di institusi. Yang kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat melalui berbagai cara, yaitu dengan 3. Yang pertama, wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan informan yang ada pada objek penelitian. Yang kedua, observasi, teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan masalah yang akan diteliti. Dan yang ketiga, dokumentasi,
teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan atau pengumpulan data perusahaan sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Teknik analisis. Dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini yaitu reedukasi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Teknik analisis meliputi dua, yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. B. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir yang berisikan proses pengambilan keputusan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkapkan what dan how dari temuan penelitian tersebut. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara secara langsung. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung pada informan yang berkompeten dalam mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala bagian dan salah satu karyawan berada di PT Perkebunan Nusantara Takalar. Adapun wawancara dilakukan yaitu sebagai berikut. 1. Peneliti menggali informasi lebih lanjut tentang tenaga kerja yang dimiliki dalam pembuatan gula pasir, serta menanyakan terkait mesin yang digunakan pada proses produksi. 2. Peneliti menanyakan tentang penerapan tata letak fasilitas pada proses produksi yang diterapkan pada bagian produksi, agar mendapatkan pemikiran dengan mengelompokkan stasiun kerja yang digunakan di pabrik gula Takalar. 3. Lalu peneliti kembali menanyakan apakah tata letak yang digunakan sudah mampu memproses bahan dengan cepat dan adakah mesin yang sangat penting dalam proses produksi tersebut. 4. Peneliti menanyakan mengenai siapa yang bertanggung jawab di bagian produksi dan penerapan pengawasan yang dilakukan pada proses produksi pembuatan gula pasir. Dan yang terakhir, peneliti menanyakan tentang proses produksi yang akan digunakan di PT pabrik, serta menggali informasi mengenai produk yang tidak layak. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah tata letak yang digunakan pada pabrik gula Takalar yaitu tata letak secara berkelompok. Karena tata letak ini sudah dianggap lebih mudah dalam pemindahan barang secara teratur dalam menunjang kelancaran proses produksi gula, dan peletakan fasilitas yang digunakan tersebut dapat mengefisienkan waktu sehingga waktu yang digunakan terlalu banyak dibanding menggunakan tata letak dengan penataan sebelumnya yang masih berantakan dan kadang-kadang tidak dikelompokkan seperti sekarang. Tata letak tersebut sudah menjadi pilihan untuk diterapkan pada pabrik gula Takalar karena dalam pengaturan fasilitas produksi yang terletak di dalam pabrik gula, serta bahan baku yang diproduksi cepat, terproses secara aspek pengawasan yang relatif mudah. Saran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan agar kinerja karyawan pabrik gula Takalar dapat lebih berkembang sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan oleh perusahaan. Untuk menghasilkan keuntungan perusahaan dengan memperhatikan faktor mutu dari produk yang dihasilkan, karena mutu yang baik tidak terlepas dari bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan dan meminimumkan kehilangan kadar gula dalam bahan baku, dan juga sumber daya manusia yang baik dengan memiliki keterampilan, keahlian, kedisiplinan, tanggung jawab, serta mampu bekerja sama dengan sesama pekerja di pabrik gula. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.